Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Rosa Emor, NIM G201211046. Kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi dengan dosen Diah Rahmawati, SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi, kedua jenis-jenis korupsi, tiga dampak korupsi, empat perilaku dan nilai-nilai anti korupsi, kelima Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengertian korupsi menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Jenis-jenis korupsi, di sini saya mengambil 4 jenis contoh korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai perbedaan hukum formil dan material. Kedua, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Sebagai contoh, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Yang keempat, korupsi keuangan negara. Contoh dari korupsi uang negara yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak, misalkan pembayaran sekian dibayar sekian. Dampak korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9 buah, yakni kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini saya membaginya menjadi 3 yang pertama tujuan, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, dasar hukum pembentukan KPK. Dasar hukumnya kita dapat lihat pada UU nomor 30 tahun 2002. Tepatnya pada pasal 3 dan 4 yang berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang saya jelaskan pada bagian pertama tadi. Dan yang ketiga, tugas KPK sendiri melakukan penyidikan dan penuntutan tindakan pidana korupsi. Sekian penjelasan materi saya pada saat ini. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih.